Herawati. Hadir, Bu. Kalita. Hadir, Bu. Rama. Selalu, Bu. Delia. Hadir, Bu. Meranggi. Hadir, Bu. Kamu juga sekretaris ya? Jadi alihnya. Nala Amelia. Datang, Bu. Mana? Ada izin? Enggak, Bu. Apa, Bu? Datang tuh kecilnya sakit. Ada selanjutnya nama? Mata jelek tuh sering. Desi. Jeffrey. Hadir, Bu. David. Ada, Bu. Libur, Bu. Emang gak ada kabar? Ada, Bu. Patang main kelereng pada Bu. Salsa. Bu. Baiklah, apa minggu kemarin itu ada ngasih tugas? Ada, Bu. Kalau yang ada tugas, aku kumpulkan datanya ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Kumpulnya. Manya, biar kita perempuan. Ayo, biar kita perempuan. Oke, Bu. Ibu minta orang dah. Kamu. Ibu anak ketek kamu. Oh, dari Ibu lihat ada yang tidak mengumpulkan? Saya, Bu. Kenapa, Andi? Tinggal, Bu. Minggu depan boleh, Bu? Oh, ya sudah, Bapak. Yang Makasih, lain Bu. siapa belum bikin tugas? Kenapa, Jeffrey? Gue ngaku, Nah, ngerti di bagian mana? Ini Bu jelasin kemarin, Bu. Oh, ya sudah, kalau begitu 2 hari lagi Ibu tunggu tugasnya ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oh, karena minggu kemarin materi kita udah habis ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Materi selanjutnya yaitu tentang gejala sosial. Bu, apakah Anda boleh keluar sebentar, Bu? Kemana, Rama? Pergi ke WC sebentar, Bu. Sudah, kita kembali ya. Terima kasih, Bu. Baik, sebelum kita membahas tentang gejala sosial, terlebih dulu kita akan membahas tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Di sini dari materi yang udah Ibu kirim itu, ada nggak yang bisa menyebutkan apa saja fungsi dan kegunaan sosiologi di dalam masyarakat? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Baik. Fungsi dari kegunaan sosiologi itu ada 4. Yang pertama itu fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Yang kedua yaitu fungsi sosiologi dalam penelitian. Yang ketiga yaitu fungsi sosiologi dalam pembangunan. Dan yang keempat itu fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Dari keempat fungsi tersebut, ada tidak dari Ananda yang bisa menjelaskan dari fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial? Nggak paham, Bu. Baik, kepada media. Perencanaan sosial merupakan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan individu di masyarakat. Tujuannya untuk mengatasi kemungkinan munculnya masalah-masalah saat terjadinya perubahan. Jadi fungsi sosiologi dalam perencanaan ini yaitu ya silakan Lama. Yang tujuannya yaitu untuk mengatasi kemungkinan munculnya masalah-masalah yang terjadi pada perubahan. Bisa didengarkan kembali. Perencanaan sosial bersifat antisipatif. Maksudnya itu bersifat mencegah atau mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin akan terjadi ke depannya. Yang kedua itu fungsi sosiologi dalam penelitian. Siapa yang bisa menjelaskan? Rama, bisa Rama? Bu. Ya, Bu. Pengen masih ke WC, Bu. Fungsi sosiologi dalam penelitian itu, Bu, objeknya itu yaitu untuk menyelesaikan masalah sosial. Penelitian ini gambarannya itu seperti mengenai kehidupan masyarakat, Bu. Jadi kegiatan penelitian sosiologi ini biasanya mengkaji beberapa gejala yang ada pada masyarakat, Bu. Baik, bagus sekali ya. Itu yang disampaikan oleh Jeffrey tadi. Fungsi sosiologi dalam penelitian sosial itu untuk mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat, untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat, bersikap hati-hati dalam selalu berpikir rasional,
memahami simbol, kode, dan berbagai istilah yang ada di objek penelitian. Selanjutnya itu fungsi sosiologi dalam pembangunan. Siapa yang bisa menjelaskan? Andi, Sandi? Bisa, Bu. Coba jelaskan lagi. Fungsi sosiologi dalam pembangunan yaitu berfungsi sebagai perubahan yang dilakukan dengan terencana dan terarah. Bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara spiritual maupun material, Bu. Bagus. Dalam pembangunan sosiologi bersifat berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan. Materinya kan sudah Ibu kirim tadi, Rama? Maksudnya Rama. Oke. Tahap-tahap dalam pembangunan itu ada 3, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Siapa yang bisa menjelaskan? Abu. Oke, silakan Rama. Yang pertama itu tahap perencanaan, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga Ini Rama dong, Bu. Bisa dipesankan lagi suaranya, Rama? yang terpaksa yang pertama itu tahap perencanaan, yaitunya untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga memerlukan data-data yang relatif lengkap yang meliputi pola interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, stratifikasi sosial. Dan yang kedua itu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan perlu diadakan pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial di masyarakat. Caranya adalah dengan mengadakan penelitian terhadap pola kekuasaan dan wewenang yang ada di masyarakat dan melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi. Terus yang terakhir atau yang ketiga, tahap evaluasi. Dalam tahap ini dilakukan analisis dampak sosial pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dinilai melalui evaluasi. Dalam tahap ini juga diidentifikasi terjadinya kekurangan dan kemunduran. Melalui evaluasi dapat dilakukan perbaikan, penambahan, dan peningkatan ke arah yang lebih baik. Lalu Betul yang disampaikan oleh Rama tadi. Dari tiga tahap tersebut, jika salah satu tahap tidak terlaksanakan atau tidak terrealisasikan, maka fungsi sosiologi dalam pembangunan tidak berjalan dengan sesuai dan semestinya. Yang terakhir itu fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Siapa yang bisa menjelaskan? Silahkan Salsa. Fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial yaitu masalah merupakan keadaan yang dianggap sebagai suatu kesulitan yang perlu diselesaikan. Karena itu sosiologi berperan sebagai ilmu-ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, yaitu berperan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat seperti kemiskinan. Itu bisa diselesaikan menurut perspektif ahli riset ataupun konsultan kebijakan, praktisi ataupun guru sebagai dan pendidik. Begitu, Bu. Oke. Kalau dari fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial ini, ada 3 metode pemecahan masalah sosial yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu metode antisipasif, yang kedua metode represif, dan ketiga metode restitusi. Baiklah, dari fungsi yang 4 tadi, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Silakan Jeffrey. Jadi kan ada 4 fungsi kan, Bu. Jadi jika nomor fungsi itu tidak terrealisasikan salah satunya, Bu, apa dampaknya, Bu, terhadap fungsi sosiologi tersebut? Baik, dari pertanyaan Jeffrey tadi ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Salsa. Jeffrey tadi bertanya di antara 4 fungsi tersebut, jika salah satu tidak terjalankan, bagaimana yang terjadi? Menurut pendapat saya, jika salah satu dari antara fungsi yang 4 tersebut tidak terjalankan, maka terjadilah disfungsi sosial. Disfungsi sosial yaitu beberapa fungsi yang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Maka akan terjadi muncul masalah sosial yang baru. Begitu, Bu. Oke, ada tambahan lagi? Oke, dari jawaban Salsa tadi, gimana Jeffrey? Bisa mengulangi lagi jawaban dari Salsa tadi? Bu. Berarti itu juga Jika 4 fungsi tersebut tidak
Ya, itu akan menyebabkan tujuan dari atau penggunaan sosiologi itu tidak. Jadi dari empat fungsi ini, apabila tidak ternyatakan atau tidak direalisasikan semuanya, maka ada kesenjangan sosial atau ada munculnya masalah sosial baru lagi. Oleh karena itu, fungsi sosiologi ini sangat berperan penting dalam masyarakat. Oke, sebelum selesai ya kita membahas tentang fungsi sosiologi dalam masyarakat. Dari keempat fungsi tadi, ibu akan membentuk 4 kelompok untuk kita berdiskusi minggu depannya. Jadi, kita berapa orang satu kelas? Absen 2 Bu, absen 2 Bu. 10 orang ya. Ya, Bu. Berarti sekarang yang hadir ada 8 orang. Berarti satu kelompok jadi 2 orang. Ya, Bu. Dua kelompok Bu. Empat kelompok, 2 orang yang lemah. Ibu yang pilihkan anggota kelompoknya atau ini sepertinya ya? Bu aja, Bu. Ibu aja lah, Bu. Tadi apa kita Bu? Ini dong, Bu. Aku nanti serang pun serang malu, serang pencah. Ini nanti ketiga so. Berarti kelompok pertama yaitu Jeffrey dan Vera ya, membahas tentang fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial ya temanya ya. Kelompok 2 Salsa dengan Talita. Ibu aja di dia ya, Bu. Nanti Desi Bu. Tunggu dulu ya Andi ya. Kelompok 2 Rama Salsa dan Talita ya, membahas tentang fungsi sosiologi dalam penelitian. Kelompok 3-nya itu Rama dan Andi ya. Ibu awal nanti ini serama aja jahe. Ini nanti ketiga so, Bu. Tadi kan Anggi bilang ibu yang memilihkan kan? Siap, Bu. Salah, Bu. Berarti kelompok 3 temanya tentang fungsi sosiologi dalam pembangunannya. Oke, Bu. Rama, Enggak Bu. Soal kecil tadi soal terus kelompok 4 yang terakhir itu Desi dengan Belia ya. Temanya itu fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Ya. Jadi Anda semua mencari materi tentang fungsi sosiologi ini. Kemudian dari minggu depan kita akan mendiskusikannya kembali. Kita tampil minggu depan semua kelompok ya, akan ada 4 kelompok. Mungkin bisa untuk 4 kelompok itu tampil semuanya ya. Ya, Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Kenapa ya Tonggi? Kenapa ada Bu Fiana Bu Angginya hebat Bu. Kalau Rama tidak mau bikin tugas, nanti Anggi laporkan sama ibu ya. Oke, Bu. Ya. Kalau gitu karena jam pelajaran udah habis, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.